Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 23 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-20 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Bimbinglah kami agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini dengan segala perbuatan kami berkenan kepadamu. Dan semoga teladan Santa Perawan Maria dalam kesetiaan kepadamu menjadi semangat hidup bagi kami pada hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Rut, bab 2 ayat 1-3, ayat 8-11, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 13-17. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Pada suatu hari, Rut, wanita Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Saud Naomi, "Pergilah, anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boaz kepada Rut, "Dengarlah anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini. Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang. Sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuan sehingga Tuan memperhatikan daku, padahal aku ini orang asing?" Boaz menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal." Beberapa waktu berselang, Boaz memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga anak ini menjadi termasyur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu
dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi
tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka semua menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Menemukan Dia dalam hati kita. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2025. Bacaan Injil hari ini kita baca dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Nilai kerendahan hati, ketulusan dan menghindar sifat kemunafikan tersirat dari bacaan tersebut. Dalam satu perikop dikatakan, Yesus berkata kepada banyak orang dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam bacaan ini, Yesus menegur keras sikap orang-orang Farisi yang senang dilihat dan dipuji karena kesalehan mereka. Ya, memang mereka mengajarkan banyak hal benar, tetapi hidup mereka tidak selaras dengan apa yang mereka katakan. Yesus ingin kita semua tidak hanya menjadi pengajar atau pendengar firman, melainkan menjadi pelaku firman. Kekristenan sejati tidak diukur dari seberapa indah kata-kata kita, atau dari seberapa banyak orang-orang melihat pelayanan kita, tapi melainkan dari kerendahan hati dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah. Kerendahan hati menjadi inti pesan Yesus. Dunia sering mengajarkan untuk mencari posisi, pengakuan, dan kehormatan. Tetapi Yesus justru berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hidup yang berkenan di hadapan Allah bukanlah hidup yang mengejar pujian manusia, melainkan hidup yang mau merendahkan diri, mengasihi, dan melayani.
Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, kita dipanggil untuk menjadi murid yang tidak hanya tahu kebenaran, tetapi juga hidup dalam kebenaran itu sendiri. Bila kita bisa mengajar, hendaklah kita juga bisa memberi teladan. Bila kita bisa berkata-kata, hendaklah kita pun melakukannya. Jauhi godaan ingin dihormati karena status sosial atau karena peran pelayanan kita. Karena Yesus justru mencari hati yang rendah dan siap melayani tanpa pamrih. Seperti Ia rela dihina dan direndahkan, bahkan sampai wafat di kayu salib. Dari sini kita diajak untuk meneladaninya, melayani dengan kasih, setia melakukan firman-Nya, dan hidup dalam kerendahan hati. Semua itu dilakukan dengan ketulusan hati. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 23 ayat 11. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk rendah hati seperti Engkau. Jangan biarkan kami mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Tetapi biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih dan kebenaran-Mu. Jadikan kami pribadi yang setia, melayani di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.